Rahman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, hingga kita bisa berkumpul dalam masjid ini dalam rangka bermajlis memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya selawat dan salam kita aturkan kepada seorang yang sangat mulia, seseorang yang membawa rahmat, pengangkat harkat dan martabat, penyelamat umat. Laksana umat sedang tersesat, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para habaib, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, Ustadz Fauzi beserta rombongan dari Pondok Al-Musaria, jauh dari sini, lumayan ya. Saya baru pertama kali ke sini, rasanya tadi benar kata beliau di ujung dunia, namun seujung-ujungnya Pak, kalau didasari rasa cinta, jar adik-adik santri, gunung pun kan ku daki, lautan pun kan ku seberangi, jangankan kalung emas, rantai kapal ku belikan, jangankan ku ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan. Ujar acil-acil rek, karang putihnya ada tahu juga. Mudah-mudahan kita semuanya dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat Rasulullah dan barakah dari para aulia dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ulun bisa kesini itu berkat Ustaz Syukuri, jangka kada wasilah sidik seumur hidup, kira-kira akan mau kesini. Mudah-mudahan sidik panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, kabul hajat sidik dunia akhirat, dan juga hajat kita sabar dan taat. Mari, barangkali ada yang terlupakan, kita berniat untuk iktikaf di dalam masjid ini. Dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam masjid ini bernilai ibadah, dan semoga dilipat gandakan oleh Allah pahala kita. Selain berdiam, selain itu pula memperingati sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi kekasih Allah, dan selain itu semoga kita mendapatkan keberkahan yang sangat berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Ustaz Niam ya, ini masjid masih banyak memerlukan untuk melengkapi perlengkapan supaya tenang ibadah, supaya tentram hatinya, luar biasa tenangnya. Orang Jawa bilang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ijo royo-royo orang ono bencana. Udah tahu
Pokoknya mahapalnya gitu. Malam tadi gak ada tutup. Saking takjubnya Allah melihat pohon sawit, Masya Allah, tinggi-tinggi. Terus sampai nanya sama Ustaz, loh ini kok udah tinggi-tinggi gini, udah berapa tahun? Sekitar 20 tahunan muncul lah Pak. Kurun tahunnya pohon sawit itu yang masih rada-rada di daerah Kuitan Kolong di Plehari. Ternyata masih terdahulu di sini ternyata. Tinggi-tinggi banget, luar biasa. Mudah-mudahan syukur sawitnya kada metrek kira orang nang mana nang diisi karet masih mudahan lancar getahnya. Ya, niatakan sisihkan manakala mesti kelebihan sumbangkan ke masjid. Ada kisah itu. Jadi tempo dulu ini kisah dua orang guru yang menceritakan kepada kamu. Yang satu orang guru mencontohkan selembar seng. Yang satu orang guru menceritakan sepotong singkong. Jadi orang ini Pak, kada suka berbuat baik. Pokoknya kalau ujar orang Banjar tuh macam dia, wangal dia juga. Pokoknya kada karya kawan kampung. Cara bahannya pokoknya bila ada yang pina rame, pina ribut, pina kerusuhannya, kada salah lagi sudah. Hafal sudah orang. Kenapa? Biasa. Kasama lagi dapat kabar. Kabarnya viral. Kenapanya? Biasa. Sudah dah, bila sudah kalimat yang biasa, ya sudah tahu sudah. Nah, namun suatu ketika ini orang udah kewajiban gak dijalankan, orangnya koler beribadah tadi bisa kisah. Bila setiap huru harainya sudah paling depan. Satu hari dia ada mendengar apa harapnya masjid musola perlu atap. Salambar ini menyumbang salambar. Ini guru nak seikong nanti kisah. Guru kami nak seikongnya satu hari ini panen singkong. Belum bisa, belum lah kisah cuma ya belum ganti sek lawan singkong tadi lawan pisang. Intinya sama aja. Satu ketika ia memberi kawan, memberi tetangga singkong. Seumur-umur sekali itu aja ia berbuat baik. Seumur-umur sekali itu jak sangat berhak ulangnya menyumbang saya. Seumur-umur sekali itu orang memberi singkong. Di sini singkong jualan. Jawab. Ada yang menyebut kunjoy. Yalah orang mana kunjoy? Ada yang menyebut bohong. Bahasa mana? Bahasa Jawa kah? Bahasa Madura kah? Pokoknya itulah. Nah, singkat cerita, ini si Fulan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya bila mendengar rangkaian itu langsung siapa? Bila orang yang baik biasanya bila meninggal si Fulan bin si Fulan telah meninggal dunia, ada yang menangis, ada yang kada kau mandir lagi, ada yang Masya Allah perlu penyesalan kenapa aku kada sewat main lagi. Tapi bila sudah nak meninggal ini orang yang amal disebut Fulan dan si bin Fulan, kira-kira apa respon orang?
akidah macamnya. Apalagi kalimat yang lain, aman, pokoknya habis. Anak kita ada lagi nanya orang istilah apa, masjid kehilangan kotak. Kan ada lagi istilah masjid kehilangan mikrofon. Namun jangan disangka Bapak Ibu, wallahu a'lam, cerita ini memberi pelajaran kepada kita. Ini cerita sebagai sebuah motivasi, bukan berarti kemudian mampu kita semuanya melihat orang di dalam kubur. Namun bagi orang-orang tertentu tentunya mereka bisa melihat. Bagi kita jangankan nang kada lihat, nang lihat aja bisa kada pineduk. Bujur kah? Bujur aja lah. Nah, gambar itu lawan ada itu mas mana? Gambar. Hasil rekayasa digital. Kalau ini sebetulnya kacamata Bapak Ibu, cuman tadi ada sedikit insiden. Ustaz senyum-senyum sudah. Kebetulan ada tersenggol sedikit, patah gagangnya, kada kawan lagi dipakai. Pas kita pulang tadi ke sini, makanya kalau ini karena kau membedakan mana bungas, mana bungas. Tapi itu baik aja kalau pembina ulun kita jatuh cinta. Ampun maaf bapak-bapak lah, ulun dari tadi ke sana aja. Tapi bagilah ulun kada kawal menyimpang soalnya ada pengawal. Pengawalnya mulai mahal pula. Baik, kembali. Ternyata di dalam saat ketika dia ditanya oleh malaikat, "Marabbuka?" Rabbul menjawab, hendak disiksa oleh malaikat. Oke, apa lagi? Kata boleh, kita pun alami banglah. Anda dipukul. Sekalinya apa? Pemukulnya ini ditangkis oleh senang sahabat. Langsung bedahnya pula, hendak dipukul karena kau menjawab, ditangkis oleh singkong tadi. Ya Masya Allah, orang nak ibaratnya ini, tapi juga jangan juga pulang ibarat kisahnya boleh. Kita harus bikin mana lagi? Kalau sama-sama kayak lagi, kita sudah banyak ya. Jangan juga tetap yang menjadi kewajiban itu tetap dilaksanakan. Ditambahi dengan yang sunnah. Kalau kita belajar di dalam mana Hidayatul Hidayah itu turunlah bahwa nang wajib itu modal, ujungannya itu nang sunnah. Bila kita menggawi nang wajib aja, maka tak boleh modal aja, ujungannya kada dapat. Sama kayak orang berusaha, takutlah siapa nang berusaha di sini